Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Feni Septiani Samuel dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Menuju puncak pemilu 2024, Rumah Detensi Imigrasi Makassar bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kota Makassar dalam menyelenggarakan dialog dan sosialisasi penanganan pengungsi luar negeri, khususnya bagi para pengungsi yang menempati community house di wilayah perintis kemerdekaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan imbauan kepada pengungsi terkait pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kegiatan dialog dan sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 50 pengungsi luar negeri yang berasal dari berbagai negara, seperti Afghanistan, Somalia, Sudan, dan beberapa negara lainnya. Mereka tinggal di beberapa akomodasi yang disediakan oleh International Organization for Migration Makassar, seperti Bugis House, Pondok Kirani, Pondok Reski Jaya, Pondok Elit B, Pondok Rere, Pondok Pelangi, 155B, dan 155D. Selain Rudeni Makassar dan Satgas PPLN Kota Makassar, kegiatan ini juga melibatkan Satuan Intelijen dan Keamanan atau Satintelkam Polrestabes Kota Makassar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Makassar, dan IOM Makassar. Masing-masing pihak memberikan materi dan penjelasan sesuai dengan bidangnya. Kepala Rudeni Makassar, Atang Kuswana SH, menyampaikan data terkini tentang pengungsi luar negeri yang berada di Makassar. Menurutnya, saat ini terdapat 1.001 pengungsi yang tersebar di 10 community house, di mana sebagian dari mereka sudah mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke negara ketiga, yaitu sebanyak 377 orang selama tahun 2023 dan 20 orang sejak Januari 2024. Hal ini kita antisipasi agar para pengungsi ini tidak terlibat di dalamnya untuk melakukan pelanggaran pemilu, di mana pengungsi itu kan dilarang untuk melakukan pemilihan umum. Untuk itu kami tekankan kepada para pengungsi, pengurus CH Community House untuk dapat pada saatnya tanggal 14 Februari seluruh pengungsi yang ada di Makassar khususnya dan yang lebih pentingnya lagi yang ditempatkan di CH masing-masing itu tidak keluar rumah atau tidak keluar CH, sehingga kita meminimalisir gangguan ketertiban dan keamanan yang ditimbulkan dengan adanya pengungsi keluar rumah yang bisa saja dimanfaatkan atau memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pelanggaran pemilu. Datang ke pemilu untuk mencoblos, atau ada yang menyuruh atau yang menitipkan pesan untuk mengikuti pemilu, sehingga akan berakibat fatal karena di dalamnya pengungsi dilarang untuk melakukan pemilu. Itu saja. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kesbangpol Kota Makassar Haji Andi Bukti Jufri SPMSI mengingatkan kepada pengungsi untuk mematuhi aturan dan tata tertib yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, ia juga minta pengungsi untuk menghargai adat istiadat yang berlaku di wilayah Makassar dan tidak menimbulkan pertikaian dengan masyarakat lokal. Sementara itu, perwakilan dari Satintelkam Polrestabes Kota Makassar, Aibda Ilhamsyah, menginformasikan bahwa kepolisian akan meningkatkan pengamanan selama pemilu berlangsung. Ia juga mengingatkan kepada pengungsi untuk tidak melakukan aksi demo seperti yang pernah terjadi pada 29 Januari 2024 lalu. Selain itu, dari IOM Makassar, Siti Hadijah yang mewakili seluruh pengelola akomodasi pengungsi menyampaikan imbauan kepada pengungsi untuk tetap tinggal di CH masing-masing pada tanggal 14 Februari nanti. Apabila ada keperluan, ia menyarankan agar dilakukan sehari sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan pengungsi dari kericuhan yang mungkin terjadi selama pemilu berlangsung. Kalau saya sendiri sama teman-teman di sini, kita mengungsi di sini sudah lama, hampir 10 tahun. Ikut proses, tapi belum mulai proses beda negara. Tapi kita di bawahnya organisasi IOM namanya sama UN. Kita tinggal di bawahnya organisasi sudah lama, itu hampir ada yang 11 tahun, ada yang 10 tahun belum jadi prosesnya. Kan kita di sini ada yang banyak tidak tahu mengungsi apa di sosial sini. Tapi mengungsi
Maksudnya ada perang dan negara memiliki, baru lari ke sana dari sini. Kita menunggu ke negara tiga, kalau selesai prosesnya baru ke negara tiga. Kegiatan dialog dan sosialisasi ini berlangsung dengan lancar. Para pengungsi telah menerima imbauan yang diberikan. Mereka juga berharap agar dapat segera mendapatkan solusi permanen untuk masa depan mereka. Husnini Putri Intan, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Dalam gelaran debat kelima Capres, Profesor Aminuddin Syam, selaku Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, turut serta sebagai salah seorang panelis. Kehadirannya sebagai ahli kesehatan diharapkan memberikan perspektif yang mendalam terkait isu-isu kesehatan nasional dalam arena politik yang penting ini. Universitas Hasanuddin merasa bangga dan bersemangat menjelang debat Capres terakhir. Pasalnya salah satu guru besar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat terpilih sebagai salah seorang panelis. Dekan FKM menyatakan apresiasi yang tinggi atas kontribusi dan kapasitas yang dimiliki oleh Prof. Aminuddin Syam, yang juga dikenal sebagai mantan Ketua Senat Mahasiswa Unhas di zamannya. Sebagai persiapan menghadapi debat Capres terakhir, Unhas menampilkan kebanggaannya dengan kehadiran salah satu guru besarnya sebagai panelis dalam acara tersebut. Profesor Dr. Aminuddin Syam, seorang guru besar FKM Unhas, telah dipilih sebagai salah satu panelis dalam debat kelima calon presiden yang akan digelar pada Minggu 4 Februari 2024. Kehadirannya membawa sorotan tersendiri, mengingat keterlibatannya sebagai guru besar FKM Unhas. Menjadi panelis dalam debat Capres merupakan kesempatan yang prestisius dan membutuhkan latar belakang yang kuat dalam berbagai bidang. Seorang guru besar yang diundang sebagai panelis dalam debat Capres harus memiliki kredibilitas akademik yang tinggi serta pengalaman yang luas dalam bidang yang relevan dengan topik-topik yang akan dibahas dalam debat tersebut. Mereka juga harus mampu menyampaikan pendapat secara jelas dan objektif. Selain itu, seorang guru besar yang menjadi panelis dalam debat Capres harus memiliki integritas yang tak terbantahkan dan kemandirian yang tinggi. Mereka harus dapat berpikir kritis, memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik dan sosial, serta dapat menangani tekanan dengan baik. Dengan terpilihnya atau ditunjuknya Prof. Amin sebagai salah satu panelis pada debat Capres yang terakhir ini ya. Dan saya kira ini tidak mudah sampai dia terpilih. Kami jujur saja sangat mengapresiasi dengan kapasitas yang dimiliki oleh beliau. Saya kira Prof. Amin bisa tampil dengan baik, ya, apalagi disorot oleh media nasional, dan tentu saya sangat yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan dibuat memang benar-benar merupakan isu ataupun masalah yang memang dihadapi oleh bangsa ini, dan tentu pada akhirnya kita ingin mendengarkan bagaimana respon, bagaimana tanggapan dari para calon presiden nantinya. Profesor Sukri Paluturi SKM MKes MSc PhD, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, menuturkan bahwa dirinya sangat bangga melihat salah satu guru besarnya, yang juga merupakan mantan Ketua Senat Mahasiswa di Unhas, turut serta sebagai panelis dalam debat Capres yang begitu penting ini. Profesor Aminuddin Syam ini adalah sosok yang memiliki kapasitas luar biasa dalam bidang kesehatan masyarakat dan memiliki jejak rekam yang sangat mengesankan. Selain itu, jejak rekam yang dimiliki guru besar tersebut sebagai alumni Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada juga menjadi nilai tambah. Keterlibatannya dalam berbagai kegiatan aktivis di masa lalu hingga kini telah memperluas jejaknya dan memperkuat jejaring yang dimilikinya. Seorang guru besar yang diundang sebagai panelis dalam debat Capres juga harus mampu memahami berbagai perspektif dan pandangan yang berbeda-beda. Mereka harus terbuka untuk mendengarkan pendapat orang lain dan bersikap adil dalam menyampaikan pendapat serta memberikan pertanyaan yang tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Jadi sebenarnya saya tidak menyangka kalau saya bisa dipilih sebagai salah satu menjadi anggota panelis debat kelima Capres 2024. Karena saya pikir dengan kehadiran Prof. Abar pada debat keempat di Cawapres, maka Unhas sudah cukup.
Tapi ternyata eh, pihak KPU masih membutuhkan eh, orang UNHAS untuk memberi masukan, terutama dalam hal apa namanya, dalam hal pendalaman visi capres ya. Sehingga 1 minggu sebelum debat itu saya dihubungi salah seorang dari KPU, kemudian minta kesediaan dan saya siap untuk itu. Saya bersedia, lalu kemudian saya minta SK-nya di mana. Apakah betul ini SK asli ya, siapa tahu ini ada hoax atau apa. Dan ternyata kira-kira sebelum diumumkan itu memang sudah ada SK dikirimkan. Oh, saya salah satu di antara 12 orang itu menjadi panelis. Itulah asal mulanya ya. Asal mulanya sehingga saya menjadi bagian dari 12 anggota panelis itu. Yang kedua, pada saat proses perumusan pertanyaan-pertanyaan itu sebelumnya kita dibagikan visi misi dari setiap paslon, visi misi dari Pak Anies, visi misi dari Pak Prabowo, visi misi dari Pak Ganjar, dan itu kita pelajari bersama, kita baca, lalu kemudian atas dasar itu sehingga kita merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan temanya atau subtemanya. Ada 6 subtema yang dibahas, diantaranya terkait dengan kesejahteraan, yang kedua kebudayaan dan inklusi, yang ketiga teknologi informasi, yang keempat kesehatan, yang kelima pendidikan, yang keenam itu apalagi ketenagakerjaan. Ini diminta kepada 12 anggota panelis itu untuk merumuskan, meskipun sebenarnya setiap subtema itu memang ada pakarnya. Saya kebetulan saja mendalami di bidang kesehatan sehingga saya lebih banyak memberi masukan dalam hal kesehatan. Ya. Dan pada akhirnya nanti rumusan itu sebenarnya bukan rumusan dari setiap orang, tapi rumusan dari panelis. Karena antara satu pertanyaan yang akan dijadikan sebagai pertanyaan nanti kepada paslon, itu dirumuskan bersama, dikoreksi bersama, dan disepakati bersama. Jadi seperti itu, Ben. Profesor Aminuddin, selaku salah seorang panelis dalam debat kelima Capres, juga menyampaikan pengalamannya sebagai seorang akademisi dan praktisi di bidang kesehatan masyarakat. Dirinya melihat pentingnya menempatkan isu-isu kesehatan sebagai prioritas dalam agenda politik. Melalui debat ini, dia berharap dapat memberikan sudut pandang yang berbasis bukti dan solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan keterlibatan guru besar FKM Unhas sebagai panelis dalam debat Capres terakhir ini, Unhas tidak hanya menunjukkan keunggulan akademiknya, tetapi juga kebanggaan atas peran aktif dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat. Selain itu, juga diharapkan dapat memperkuat posisi FKM Unhas sebagai pusat keunggulan dalam bidang kesehatan masyarakat dan memberikan inspirasi bagi mahasiswa dan kalangan akademisi lainnya. Feni Septiani Samuel, Nabil Tamam, Unhas TV. Pemirsa, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia datang langsung ke Sulawesi Selatan untuk menyerahkan beasiswa Polri kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Hasanuddin dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Penyerahan beasiswa Polri kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Alauddin Makassar dilaksanakan di Hotel Unhas pada 7 Februari 2024. Dalam acara ini turut hadir Rektor dari Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, dan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Dr. Andes Hamdan Johanis, MA, PhD. Dalam sambutan Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Andes Hamdan Johanis, MA, PhD, menyampaikan harapannya agar Wakapolri juga dapat berkunjung ke UIN Alauddin. Sedangkan Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa selaku Rektor Universitas Hasanuddin
menyampaikan dalam sambutannya bahwa tidak boleh ada mahasiswa-mahasiswi Universitas Hasanuddin yang terhenti pendidikannya oleh masalah biaya karena peluang beasiswa terbuka di mana-mana. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Adrianto menyerahkan langsung beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa Polri dari Universitas Hasanuddin dan UIN Alauddin Makassar. Sebagai generasi pengganti dan penerus, saya tidak katakan pengganti aja, penerus saja ya, tapi pengganti dan penerus, siapkan diri sebaik-baiknya karena tantangan ke depan bukan makin ringan. Persaingan antar negara tentunya membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, belajar sebaik-baiknya, dan jangan lupa dengan orang tua dan para guru yang sudah mendidik bisa nanti menjadi apa yang ditakdirkan. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Adrianto mengungkapkan harapan besarnya kepada seluruh mahasiswa untuk terus giat belajar karena mereka lah yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini ke depannya. Zara Sabita Suceng, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Universitas Hasanuddin telah mengajukan permintaan kepada pihak terkait untuk memastikan kembali beroperasinya teman bus Maminasata untuk rute Makassar Goa, yaitu MP dan Kampus Teknik, setelah adanya edaran penarikan oleh Kementerian Perhubungan. Universitas Hasanuddin mengambil langkah proaktif dengan mengajukan permintaan kepada Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk memastikan kembali beroperasinya teman bus Maminasata untuk rute Makassar Goa, tepatnya MP dan Kampus Teknik Unhas Goa. Permintaan ini menyoroti urgensi dan pentingnya peran transportasi publik dalam mendukung aksesibilitas pendidikan dan mobilitas masyarakat, khususnya Sivitas Akademika Unhas. Permintaan dari Unhas ini muncul setelah edaran penarikan oleh Kementerian Perhubungan terhadap operasional teman bus Maminasata Koridor 3 dan Koridor 4 per 1 Januari 2024. Pemberhentian layanan angkutan umum ini karena Kemenhub mengurangi biaya subsidi dari teman bus. Kebijakan ini diputuskan dengan mempertimbangkan anggaran Kemenhub di tahun 2024. Kemenhub hanya mampu untuk memberikan subsidi kepada teman bus Trans Maminasata di 2 koridor saja. Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, selaku Rektor Unhas, telah mengadakan pertemuan dengan pihak Kemenhub dan melalui pertemuan tersebut, Kemenhub meminta Unhas untuk membuat kajian akademik atas permintaan agar operasional teman bus pada koridor 4 tetap dilanjutkan. Selanjutnya kajian tersebut akan diserahkan ke PJ Gubernur Sulawesi Selatan, yang kemudian pihak gubernur akan menyurat ke Dirjen Perhubungan Darat selaku operator teman bus Maminasata. Kita berharap koridor 4 ini nanti akan dibuka kembali untuk kemudian mengurangi subsidi yang besar. Jadi barangkali mungkin jumlahnya tidak mesti sama dengan yang lalu, ya. Barangkali mungkin jumlahnya nanti katakanlah mungkin akan lebih banyak dikonsentrasikan di jam-jam tertentu, misalnya di jam pagi, ya, kemudian siang, ya, kemudian katakanlah mungkin sore. Nah, jadi tidak perlu reguler seperti yang dulu lagi, yang mungkin setiap 10 menit, setiap 15 menit ada, sehingga kita tidak perlu armada yang banyak. Nah, jadi bisa saja mungkin armada yang ada sekarang ini yang melayani koridor 1-2 yang kemudian bisa dialihkan sebagian, ya, untuk melayani koridor 4 ini, begitu. Nah, itu opsi pertama. Opsi kedua, kita juga lagi memikirkan bagaimana kalau misalnya sistemnya berlangganan. Sistem berlangganan itu bahwa mahasiswa ataupun juga siapapun juga masyarakat umum yang ingin menggunakan jasa daripada publik transport nanti ini di koridor 4 ataupun juga mungkin di koridor yang lainnya bisa berlangganan selama 1 bulan, ya kan? Ya, kalau sudah berlangganan selama 1 bulan kan berarti udah pasti mau ada penumpangnya tidak ada penumpangnya udah ada pemasukan yang pasti, begitu. Nah, dan kemudian ini saya kira akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kalau kita berlangganan 1 bulan itu kan lebih murah lagi dibanding kalau misalnya kita harus membayar tiap hari. Kemudian di sisi lain juga itu akan sangat-sangat memberikan katakanlah mungkin kontribusi, ya, dalam hal ini pembayaran, ya, untuk kemudian mengatasi atau untuk kemudian mengurangi subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dua-duanya dapat. Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STM Phil
Selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis UNHAS, menuturkan bahwa ketersediaan transportasi publik yang handal, seperti teman bus Maminasata, sangat penting dalam mendukung mobilitas mahasiswa dan masyarakat sekitar. Dengan kembalinya operasional teman bus ini, pihak UNHAS berharap dapat memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi mahasiswa ke kampus. Dengan kembalinya operasional teman bus Maminasata, dapat memberikan kemudahan transportasi umum yang memungkinkan akses ke berbagai layanan dan fasilitas penting, seperti pusat-pusat pendidikan, pusat perbelanjaan, dan tempat kerja. Hal ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan peluang. Sangat menyayangkan kalau memang kejadian yang bukan kalau memang karena sudah terjadi bahwa diberhentikannya rute 3 dan khususnya rute 4 kampus teknik Goa ke MP ya, Mall Panakukang, dan di situ kami tentu gelisah dengan diberhentikannya rute ini karena sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, dan masyarakat di sekitar situ. Prof. Sakti, yang tergabung dalam tim kajian akademik, juga menuturkan bahwa pihak UNHAS meminta kembali beroperasinya bus Maminasata berdasarkan hasil survei dan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengandalkan transportasi umum untuk mencapai kampus. Hal ini dikarenakan tidak memiliki kendaraan pribadi dan biaya transportasi umum yang lebih terjangkau. Ketersediaan bus Maminasata sangat berpengaruh terhadap partisipasi akademik mahasiswa dan juga memberikan dampak positif sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar, termasuk pengemudi dan pedagang kaki lima. Oleh karena itu, UNHAS percaya bahwa kembalinya layanan transportasi ini akan sangat bermanfaat bagi mobilitas dan kualitas hidup mahasiswa dan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dalam jangka waktu 3 hari kami sudah merumuskan atau membuat summary dari hasil kajian kami untuk bagaimana kita membuat beberapa analisis khususnya bahwa angkutan bus, khususnya teman bus ini sangat-sangat kami butuhkan, khususnya warga UNHAS, ya, dosen, tendik, dan mahasiswa. Dan tentu saja kalau ini kembali beroperasi, maka tidak tertutup kemungkinan masyarakat pun meminati angkutan ini. Nah, apa yang sudah kita lakukan banyak ketika itu, kami berdiskusi kecil-kecilan, setelah itu kami memutuskan FGD sehari, dan pada hari tersebut kami juga membuat satu survei kepada pengguna, khususnya dosen, teknik, dan mahasiswa. Kita ingin melihat bahwa pada tahun 2004 ini seberapa besar minat mereka betul-betul secara real yang membutuhkan angkutan massal ini. Dan itu kita bandingkan dengan hasil studi kami pada tahun 2014, ketika itu kampus UNHAS Goa baru beroperasi selama 2 tahun, dan kita pun melakukan kajian terhadap kebutuhan moda angkutan umum. Dan hasilnya sangat signifikan bahwa warga kampus betul-betul membutuhkan angkutan ini. Prof. Sumarni, selaku Ketua Tim Kajian Akademik UNHAS, menjelaskan bahwa temuan dari kajian akademik ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang urgensi kembali beroperasinya teman bus Maminasata untuk rute Makassar Goa. Dengan demikian, langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan operasionalnya menjadi semakin penting. Feni Septiani Samuel, Nabil Tamam, UNHAS TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan UNHAS Daily hanya di UNHAS TV. Saya Feni Septiani Samuel, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.